Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Ukhti Juhairiyah dari Jiangsana, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum. Ingin bertanya, apakah wanita haid boleh mengirimkan bacaan-bacaan Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah meninggal, juga kepada Nabi dan orang-orang soleh? Itu yang pertama. Kedua, bolehkah wanita haid duduk di teras masjid untuk pengajian, yang mana teras itu kadang dipakai sholat Jumat atau sholat taraweh? Mohon jawabannya Habib. Perempuan yang haid atau lelaki yang junub punya hadas besar, maka haram atasnya sholat, tawaf, etikaf di masjid, dan membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Orang yang membaca Al-Fatihah untuk diberikan pahalanya kepada orang tuanya dan orang-orang saleh, ini Fatihahnya itu dia niatkan Al-Quran. Karena mau dihadiahkan pahala Quran ini kepada almarhum, maka itu dilarang. Dilarang. Kalau membaca dzikir la ilaha illallah, membaca subhanallah dan seterusnya, gak ada masalah. Atau baca ayat kursi, mau masuk rumah baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, mau tidur walaupun haid gak ada masalah. Kenapa? Karena ini dia baca untuk dzikir. Dia baca niatnya untuk dzikir atau tahassun, penjagaan seperti ayat kursi. Tapi kalau Fatihah dikirimkan ke arwah, ini niatnya Quran, maka dilarang. Maka itu perempuan yang haid dihimbau tetap membaca Ratibul Haddad. Di Ratib Haddad pertama baca ayat kursi, Allah la ilaha illal qayyum, Al-Quran, tapi niatnya dzikir, enggak ada masalah. Baca itu ayat kursi. Kemudian dzikir la ilaha illallah wa la syarikalah, subhanallah wa hamdi. Terus sampai sholawat, sampai dzikir terakhir la ilaha illallah 50 kali. Setelah itu membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu tetap boleh dibaca bagi yang haid. Karena itu dzikir semuanya. Ketika Al-Fatihah ila ruhi, Al-Fatihah ila ruhi, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Al-Fatihahnya ila ruhi itu jangan dibaca. Karena Fatihah itu ketika kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, itu diniati Al-Quran. Maka jangan dibaca. Setelah itu baca lagi doa-doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika sampai selesai. Silakan baca. Al-Fatihahnya jangan. Karena di Fatihah itu diniatkan untuk almarhum, maka niatnya Al-Quran. Itu yang pertama. Perempuan haid duduk di teras masjid. Sedangkan teras itu kalau sholat Jumat dipakai sholat Jumat, kalau tarawih dipakai tarawih karena penuh ya. Kalau Jumat penuh sampai ke teras masjid, tarawih penuh sampai ke teras masjid. Tapi biasanya itu 5 hari pertama itu penuhnya itu. Setelah itu kosong lagi teras masjid. Alhasil pembahasannya itu bukan itu namanya teras atau bukan teras. Pembahasannya tanah itu yang Anda duduki itu diwakafkan masjid atau maslahat masjid. Kalau teras masjid masuk dalam orang ketika mewakafkan tanahnya itu, saya wakafkan ini untuk masjid, gak ada kalimat untuk maslahat masjid, maka semua tempat itu jadi masjid. Dibangun masjid atau belum dibangun masjid, masih tanah, itu tetap masjid. Jadi masjid itu bukan bangunan yang ada mihrabnya, yang ada menaranya, bukan itu. Masjid itu lihat tanahnya. Tanahnya diwakaf masjid atau tidak. Maka kembali kepada pemilik tanah yang pertama yang mewakafkan itu. Teras masjid itu masuk diwakafkan masjid atau bukan.
Kalau masuk di masjid, walaupun namanya terasnya masjid, tetap itu masjid. Haid nggak boleh duduk di sana. Tapi kalau teras masjid itu tambahan, bukan diwakafkan masjid, maka itu nggak jadi masjid. Anda boleh duduk di sana. Maka hukum boleh dan tidak perempuan haid duduk di teras masjid mendengarkan pengajian atau apapun, lihat tanah teras masjid itu. Apa teras itu masuk wakaf masjid atau tidak? Kalau masuk wakaf maka dilarang, kalau tidak maka diperbolehkan. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.